atas unit sebelum engine hidup. Jadi kalau bagian kayak oli engine, oli-oli itu bagiannya di atas unit. Kalau kita di bawah unit itu ada 4 langkah kita cek: kebocoran, keretakan, sama kehabisan. Kita muter dulu. Nah, setelah di atas unit sebelum engine hidup, nah itu ada bahasa cek oli. Ini di sini. Engine-nya. Nah, ini ayo ada yang tahu? Ayo. Power apa? First steering. Nah, siapa tahu Power Ranger kan kita. First steering Nah, terus ini apa tadi? Apa namanya tadi nih? Predator. Hah? Preset. Enggak, kalau tempatnya ini racer Power. power. Nah, cara bukanya ini sama aja. Ya, ini jalurnya dan ke bawah angkat. Nah, baru kita bisa ngecek. Terus ngecek olinya ini ya. Sini. Nanti kita running unitnya terus injak brake-nya. Berapa kali injak, anginnya udah habis tuh. Ya, terus tit. Nah, jadi teman-teman nanti bisa memprediksi, bisa ngira-ngira, oh berarti aku harus nggak bisa kayak begini. Kenapa? Karena resikonya berat. Nah, ini tangki fuel. Nah, ini Kapasitasnya berapa, Mas? untuk tangki fuel ini dia 290. Oh, lebih dikit. Sedikit, dia 290 aja. Orang banyak. Berarti banyak daripada Tata itu, Pak. Nah, lebih banyak Tata. Enggak. Tata 260. Ini berapa? Enggak Ini tahu. Tata berapa Tata? 260. 260. Ini 29 lah kurang lebihnya. Loh, besar ini berarti. Terus Akhirnya kok gendak. ini apa kemarin? Sama aja. Jawab dulu. Ayo. Water spreader. Nih, Mana? ayo. Itu tadi siapa yang nyebut? Apa sih Water kemarin separator. bahasanya ya? Hah? Filter, pin penyaring. Nah, jadi tadi bahasanya itu water Separator. separator atau WIF. WIF. Water in fuel. Oh iya. Sama. Tapi kalau di buku-buku biasanya Water WIF dipakai. Nah, kalau water separator atau rakor itu biasanya dia bentuknya glass. Kayak di alat berat. Jadi kelihatan minyaknya di sini. Kalau ini kan filter dalamnya ya. Filter. Ada juga yang langsung filternya, tinggal nyopot ininya aja, ini langsung filternya, ya. Ada juga. Ini tangki hidroliknya. Nah, chamber kita ini dia lebih kecil dari Tata, sehingga kepakuman pada saat dia ngatup udara itu sedikit, ya. Terus PTO sama, masih posisinya seperti ini juga. Nah, terus spring yang paling hati-hati karena spring kita spring standar. Dia spring 0,5 aja nih rasanya springnya. Beda dengan punya Tata itu udah main sampai 10 in ya. Anunya untuk springnya. Nah, terus untuk S brake-nya, S brake yang ada dalam sini, dalam lining, S brake dalam lining, dia bentuknya itu kecil S-nya. Nah, jadi banyak sekali kekurangannya kalau untuk Isuzu dalam pengebrikan. Dan ini juga udah kita sampaikan kepada Isuzu, tapi Isuzu karena dia murah jadi dia tidak terlalu berinovasi. Harganya ini satu unit cuma 700 tanpa pesel. Pro serinya enggak tahu berapa ya. Tapi kalau harga dia tanpa pesel itu cuma 700. Nah, sedangkan Hino harganya 900. Jadi beda 200. Ada yang mau beli? Nah, itu. Dua. Jadi pada saat kenapa sih katanya kan kok Hino sama Isuzu jauh banget bedanya. Sama baju mereknya Speederbilt sama baju mereknya Nevada berapa harganya? Jauh banget kan? Speederbilt 400 kaosnya. Nevada 50.000 dipakai speknya ya kayak begini gitu. Nah, begini sudah adanya. Jadi apa? Pertama, terus kapasitas muatan. Untuk pesel seperti ini kalau kita dari pabrik itu hanya dibolehkan muat dia itu 17 ton dengan brake-nya dia. Dengan kemampuan brake-nya dia kalau kita isi 17 ton mampu brake-nya ditanjakan. Tapi kita ngisinya 20 lebih. Makanya enggak mau brake-nya. Jadi alasan mereka waktu kita training di sana, kenapa kok Pak nggak mampu brake-nya? Muatannya berapa? 22 Pak. Oh nggak bisa. Speknya ini cuma 17 ton. Tapi kalau dimuatin 17 ton, mampu. Brake-nya mampu dia. Nah, kayak gitu karena Indonesia kan suka yang berlebihan. Ya kan? Indonesia suka yang berlebihan. Tapi kalau sekarang Pak muat 13 ton aja sudah tidak mampu. Kita sudah tua dia. Sudah tua gitu kan? Lansia. Nah, sudah lansia. Ini space-nya 6 inci dikasih tak mampu. Ini
maunya kan modal sedikit mungkin, untung sebesar mungkin. Asik. Gitu. Nah ini untuk bagian low strukturnya. Kalau untuk tronionnya, terus untuk tokrutnya, springnya semua sama, bentuknya sama, nggak ada beda. Hanya nanti pengoperasiannya aja yang agak beda dikit. Ya. Terus untuk bagian belakang juga sama, bagian sini juga sama. Nah ini tangki yang kemarin yang saya kasih tahu. Kenapa Hino Isuzu ini dia ada bahasa primer sama sekunder. Dia cirinya di ininya, di lakbannya nih, di isolasinya nih. Kalau dia warnanya merah, berarti itu tangki primer. Untuk pengiriman angin yang primer, kayak ke chamber, ke brick, dia pakai tangki itu. Nah ini kan ada warna kayak begini kan, warna hijau ya. Nah warna hijau, kalau yang warna hijau itu dia untuk yang sekunder. Nah yang sekunder ini, contoh kayak gini. Ini bisa dipakai, dibuka, diganti koneknya buat trompet atau buat kipas apa segala macam kompresornya. Dan ini tidak lari ke brick untuk tangki sekundernya. Dia tidak lari ke brick. Jadi yang lari ke brick cuma separuh-separuh yang warna merah ini aja. Ini satu tangki separuh-separuh. Terus di dalam ada beberapa tangki. 2, 1. Nah, Satu parking. itu aja. Makanya pengeremannya itu sederhana banget kayak gitu loh. Dan memang speknya untuk Isuzu dia nggak dipakai di dunia pertambangan. Isuzu ini hanya untuk embongan kata orang Jawa itu, untuk jalanan, kayak bawa ekspedisi kayak begitu. Kontainer kayak gitu. Speknya Isuzu seperti itu. Nah, kenapa? Jadi memang Isuzu dibuatnya untuk itu. Nah, yang untuk dunia pertambangan speknya di Hino. Pabriknya sama nih, yang punya sama. Jadi satu bos, sama-sama Astra, Jepang. Nah karena dia membuat dua spek, jadi dipisah. Untuk pertambangan Hino, untuk jalan raya Isuzu. Tapi karena murah dipakai di tambang. Nah, jadi memang nggak pas sebenarnya gitu loh. Jadi jangan di apalagi gitu, nah kan jangan dikomplain lagi karena memang begitu dia dibuatnya kayak gitu. Terus untuk air dryernya sama. Nah ini, dryer sama. Terus satu teman masuk ke dalam. Siapa yang belum pernah ke Isuzu? Masuk ke dalam. Banyak nih, belum pernah semua. Satu aja contoh dulu. Kang Nenen. Ayo, Oh, ayo siapa? Priwon. Ayo oke, Ayo. langsung. Sampai setar. Setar. Ulah tuh Nenen. Kita tes Di unit tes Isuzu. dulu itu anunya, Guys, giginya. ini dia guys. Kailangan